Cerita diawali pada tahun 1915 selama kampanye Gallipoli, di mana tentara Turki menyerbu sebuah basis musuh. Mereka menemukan jebakan yang dipicu oleh air yang meledak, namun tidak berbahaya. Menyadari bahwa pasukan Anzac telah mundur, para tentara merayakan kemenangan mereka. Empat tahun kemudian di Australia, Joshua Connor berjalan melalui ladangnya dengan anjing. Dia menggali sumur dalam dan menyentuh air di dasarnya. Tertawa dengan bangga saat dia menginjakkan kakinya ke air. Setibanya di rumah, dia menemukan istrinya yang bernama Eliza dan dia membacakan cerita pengantar tidur untuk anak-anak mereka yang tidak ada. Tiga putra Connor yaitu Arthur, Edward, dan Henry hilang selama Perang Dunia I dan dianggap telah mati. Eliza menyalahkan Connor karena tidak mencarikan mereka. Keesokan paginya, Connor memanggil Eliza hanya untuk menemukan dia tak bernyawa di tanah setelah mendengar anjing menggonggong di dekat danau. Dia memeluknya dalam kesedihan. Dia mengubur Eliza di luar gereja, meskipun pendeta mencatat bahwa dia tidak akan mengizinkannya jika dia tahu Eliza mengakhiri hidupnya sendiri. Connor bersumpah untuk menemukan sisa-sisa dua putranya dan memberikan mereka pemakaman yang layak di samping ibunya. Letnan Kolonel Anzac yang bernama Cyril Hughes bertemu Mayor Hassan di Gallipoli untuk mengambil jenazah tentara yang gugur. Hassan memberitahu Hughes bahwa seluruh area tersebut pada dasarnya adalah sebuah kuburan. Ketika Connor tiba di Istanbul, dia berjuang untuk mendapatkan tiket ke Gallipoli karena pengaturan pemakaman. Seorang anak bernama Orhan memaksa Connor untuk mengikutinya. Orhan berhasil mencuri tas Connor. Membawanya ke sebuah hotel yang dikelola oleh ibunya yang bernama Aisy. Aisy awalnya bersikap dingin kepada Connor, tetapi dia mengizinkannya untuk tinggal. Dia menjalin hubungan dengan Orhan yang mulai menyukainya. Aisy merasa empati dengan kesulitan Connor karena suaminya dan ayah Orhan juga meninggal dalam perang tanpa diketahui oleh Orhan. Dia menyarankan agar dia menyewa seorang nelayan untuk membawanya ke Gallipoli. Sebelum pergi, Orhan meminta Connor untuk berjanji menemukan ayahnya. Connor tiba di Gallipoli dan bertemu kembali dengan Hughes dan Hassan. Hughes menunjukkan kepada Connor jurnal berdarah milik putranya bersama dengan foto-foto anak-anak Connor. Meskipun Connor disarankan untuk pulang, dia mendirikan kemah di lokasi tersebut dengan Hughes berjanji akan menemukan putranya untuk pemakaman yang layak. Keesokan harinya, mereka menemukan sisa-sisa tulang di medan perang yang dikonfirmasi sebagai Henry dan Edward. Dalam kilas balik pertempuran,
Anak-anak berlari menuju Arthur yang terluka. We came in from inside. We only stopped because we could not. Henry ditembak di wajah sementara Edward menderita luka parah. Gaza. Henry tergeletak di tanah merintih kesakitan. Mengaitkan kematian anak-anak tersebut dengan kegagalan Hasan dalam mengawasi pertahanan di area tersebut dan perintahnya untuk mengeksekusi. Dalam kemarahan, Connor menghadapi Hasan tetapi dipukul dengan salib kayu. You invaded us. Terribly sorry. He has. Tanpa terpengaruh, Hasan mengenali nama keluarga Connor dan memberitahunya bahwa Arthur masih hidup dan di penjara. Probably the closest they ever had. How much blood do you need for it to be whole? About 2,000. Dengan putus asa, Connor kembali ke Istanbul untuk menemukan lokasi penjara Arthur tetapi tidak berhasil. Major son? Tell me what prison camp. Konsultan Inggris berniat untuk mendeportasinya karena pergi ke Gallipoli, memaksa Connor untuk tinggal di hotel IC lagi. 안에 Joshua Bay's come. Understand? Mr. Con. Dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan IC dan Orhan, menyelami budaya Turki dan mulai mengembangkan perasaan untuk IC. Running for 3 or 4 years at a time. Find it underground. Will there be holes? I'll show you. Saudara ipar IC yang bernama Omar mendesaknya untuk menikah dengannya, dan dia mengungkapkan kebenaran tentang kematian ayah Orhan. IC yang masih berduka tidak siap untuk melepaskan masa lalunya. Omar memanggil Orhan ke dapur untuk memberitahunya tentang kematian ayahnya dalam perang. Orhan. şey yapmadığını geliyorsun. Hadi yok ol sen. Ne olur. Allah sana bir erkek evlat nasip et. Orhan berlari ke Connor dengan menangis. Connor bergegas masuk. Omar pergi dan IC menyalahkan Connor karena membawa kekacauan ke dalam hidup mereka. Sons and your armies all doing. I didn't mean it like that. I raised 3 boys. It's not your world. Go home, Mr. Connor meninggalkan hotel hanya untuk diserang oleh Omar dan para pengikutnya. Dia diselamatkan oleh Sersan Hasan yang bernama Jemal. The honor. All 4 of you. Jemal memperingatkan Connor tentang serangan Yunani yang akan datang tanpa intervensi Inggris. Connor menyadari mereka akan melewati area di mana Arthur ditahan. Dia kembali ke hotel untuk mengambil tasnya, di mana Aisyah meminta maaf atas kata-katanya yang kasar kepada Connor. Saat Connor bersiap untuk kembali ke Inggris, dia diam-diam pergi bersama Hasan dan para pria. I saw it. Mereka naik kereta yang meninggalkan daerah tersebut. Tetapi segera disergap oleh sekelompok tentara Yunani. Πάρτε τον. Αυτός ο άνθρωπος Dalam perjuangan yang sengit, hanya Connor, Hasan, dan Jemal yang selamat, dengan Connor menyelamatkan mereka dari serangan tentara Yunani. Allah Allah. Para pria berkendara ke sebuah kota yang dikenali Connor dari mimpi yang berulang.
di mana dia menemukan Arthur masih hidup tetapi menderita PTSD dan rasa bersalah. Keduanya berpelukan saat Arthur menceritakan peristiwa tragis seputar kematian saudara-saudaranya. Setelah Henry terbunuh, Arthur terbaring di samping Edward yang tertembak dan berdarah. Arthur dengan penuh kasih mengambil pistol Edward dan mengakhiri hidupnya setelah mereka mengungkapkan cinta satu sama lain. Dipenuhi rasa bersalah, Arthur merasa tidak bisa pulang. Saat orang Yunani mulai menyerang kota, Connor dan Arthur melarikan diri menuju sebuah sumur. Meskipun rasa bersalah Arthur sangat besar, Connor bersikeras bahwa dia tidak punya tempat untuk pergi tanpa putranya. Mereka melompat ke dalam sumur dan berenang menjauh, menghindari orang Yunani. Arthur bertemu kembali dengan Connor saat mereka kembali ke hotel, di mana Orhan melompat ke pelukan Connor. Aishi menyiapkan kopi untuk Connor sementara dia duduk di luar. Mereka saling tersenyum, menunjukkan perasaan mereka yang semakin berkembang. Film diakhiri dengan dedikasi untuk sejumlah besar tentara yang tetap hilang dan tidak disebutkan namanya dari Perang Dunia I yang hidup di dalam hati keluarga mereka. Dengan demikian, cerita pun selesai.